Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu dengan jumlah anggota 12 orang. Hani Nurjana sebagai moderator, Farida Sintiana Rafianti sebagai presentator 1, Astrid P. Handini sebagai presentator 2, Asya Sinta Pratiwi sebagai presentator 3, Salasminda Mustajibah sebagai presentator 4, Maulidia Safitri sebagai notulen, Akbar Nian sebagai share screen. Untuk selanjutnya, waktu dan materi saya serahkan sepenuhnya kepada presentator. Materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus berlandaskan pada 5 sila Pancasila, yaitu tidak bertentangan dalam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan dari barat di Indonesia membawa dampak kemajuan bagi negara Indonesia. Penggunaan ilmu dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak bagi semangat juang bangsa Indonesia. Berikut ciri-ciri Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Yang pertama, kerangka etika dan moral. Yang kedua, filter nilai. Yang ketiga, mengutamakan kemaslahatan. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, paradigma pembangunan ilmu. Materi yang selanjutnya yaitu pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan. Ontologi, membahas tentang hakikat dari objek yang sedang dipelajari atau diteliti, hakikat realitas dan pengetahuan itu sendiri. Epistemologi, mengkaji tentang cara-cara memperoleh pengetahuan yang sah dan benar serta bagaimana ilmu pengetahuan dapat dikembangkan secara sistematis. Aksiologi, menjelaskan nilai-nilai apa yang mendasari dan harus menjadi pedoman dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, baik secara etis maupun praktis. Problematika etika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tantangan globalisasi yang mengarah pada sekularisme dan materialisme serta ketidaksesuaian dengan nilai-nilai lokal seperti spiritualitas dan gotong royong. Selain itu, ada resiko penyalahgunaan IPTEK untuk tujuan destruktif, kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial yang dapat mengancam kesejahteraan. Tantangan utama yaitu 1. Orientasi global dan sekularisme, kesalahan penerapan IPTEK, ketidakadilan sosial dan ekonomi, dilema etis modern, fokus pada capaian semata. Selanjutnya yaitu visi ilmuwan Indonesia. Visi ilmuwan Indonesia. Visi ini menggambarkan arah dan cita-cita para ilmuwan dalam mendukung Indonesia maju 2045. Tujuannya agar Indonesia menjadi negara berdaulat, mandiri, dan berdaya saing global yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang kedua, pengembangan IPTEK yang berkelanjutan. Ilmuwan diharapkan terus mengembangkan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Artinya, kemajuan IPTEK harus memperhatikan aspek berkelanjutan agar generasi mendatang juga dapat merasakan manfaatnya. Ketiga, integritasi ilmu pengetahuan. Nah, ilmuwan perlu menggabungkan berbagai bidang ilmu agar hasil penelitian lebih komprehensif dan inovatif. Misalnya, menggabungkan sains, sosial, dan teknologi untuk memecahkan masalah nasional secara holistik. Yang keempat, kolaborasi global. Ilmuwan Indonesia harus mampu bekerja sama dengan peneliti dari berbagai negara. Kolaborasi ini penting agar Indonesia bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dunia dan berkontribusi secara internasional. Yang kelima, penerapan nilai-nilai kebangsaan. Selain menguasai IPTEK, ilmuwan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan etika ilmiah. Dengan begitu, setiap kemajuan ilmu yang dihasilkan tetap berpihak pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Sikap ilmuwan Indonesia tidak hanya berfokus pada kemampuan berpikir ilmiah saja, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keilmuan universal dan keindonesiaan. Artinya,
Ilmuwan tidak hanya pandai secara akademis, tapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab moral terhadap bangsa dan lingkungan. Sikap ilmiah universal. Sikap ini adalah dasar yang harus dimiliki setiap ilmuwan di seluruh dunia. Ciri-cirinya meliputi rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, maksudnya di sini yaitu selalu mencari tahu dan menggali pengetahuan baru, objektif dan jujur. Hasil penelitian disampaikan apa adanya tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi. Skeptis dan kritis, tidak mudah percaya begitu saja, selalu memeriksa kebenaran data dan teori. Terbuka dan fleksibel, mau menerima masukan dan ide baru dari orang lain. Tekun dan teliti, maksudnya yaitu bekerja dengan penuh kesabaran dan ketelitian agar hasilnya akurat. Kreatif dan inovatif, mampu menemukan ide baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Tanggung jawab, siap mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara ilmiah dan etis. Sikap khas keindonesiaan. Selain bersikap ilmiah secara universal, ilmuwan Indonesia juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti nasionalisme dan kontribusi nyata. Nah, maksudnya di sini yaitu berjuang agar penelitian bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Gotong royong dan kerjasama, bekerja sama lintas bidang dan menghargai pendapat orang lain. Berintegritas, menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam setiap langkah penelitian. Peduli lingkungan artinya menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan hidup. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Pancasila menjadi dasar nilai dalam strategi pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan memberikan kerangka etika, moral, dan ideologi yang mengarahkan pengembangan IPTEK agar sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Ini berarti IPTEK harus dikembangkan demi keselamatan, kemanusiaan, dan keadilan, bukan hanya demi kemajuan itu sendiri. Pancasila berperan sebagai filter atau kompas moral yang memastikan IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Peran Pancasila dalam strategi pengembangan IPTEK yaitu 1. Kerangka nilai dan etika, 2. Pagar nilai, 3. Keseimbangan dan keadilan, 4. Identitas bangsa, 5. Tanggung jawab kolektif. Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam sikap, perilaku, dan kebijakan di seluruh aspek kehidupan bernegara, baik secara subjektif atau individu maupun objektif atau negara. Ini dilakukan melalui penegakan norma-norma dalam penyelenggaraan negara atau legislatif, eksekutif, yudikatif, serta dalam tindakan sehari-hari seperti tolong-menolong, menghormati perbedaan, dan menjaga harmoni sosial. Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengembangkan saling menghormati, bekerja sama antar umat, beragama, dan penghayat kepercayaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bertindak adil tanpa memandang sara, suku, ras, dan agama, saling tolong-menolong dan menjaga sopan santun. Sila ketiga, persatuan Indonesia, artinya mencintai produk dalam negeri serta dalam pelestarian budaya lokal dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya menghargai pendapat orang lain dalam diskusi, tidak memaksakan kehendak, dan bersikap jujur dalam setiap proses demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya menanamkan sikap kekeluargaan dan gotong royong serta bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan bersama. Apakah ada pertanyaan? Demikian presentasi